Saya dah wifi ke. Lupa lagi sih. Kalau konektor bagaimana kalau dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menimba ilmu dalam Sekolah Inovasi Pexos seri 117 dengan tema Pexos Digital. Dalam perkembangan ilmu teknologi yang semakin masif, yang bisa kita rasakan kita semua adalah kita menggunakan teknologi digital. Peralihan dari media cetak menjadi media digital sangat membantu para pekerja sosial untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan khususnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, sepertinya saya sudah berbicara panjang kali lebar kali tinggi, tapi belum memperkenalkan diri. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, buah pepaya tidak berduri. Perkenalkan saya Tiara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin. Saya adalah Tiara Sofiani, biasa dipanggil Tiara. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyelenggarakan Sekolah Inovasi Pexos ini dan memberikan kesempatan kepada Tiara untuk memandu jalannya acara ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya narasumber sudah siap dan semangat untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kita sambut Bapak Dr. Sugeng Puji Laksono, MSI. Beliau merupakan Kepala Program Studi Kesejahteraan Sosial di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, dan sekaligus merupakan seorang penulis buku. Buku-buku apa saja yang telah beliau terbitkan? Mari kita tanya. Selamat siang, Bapak. Ya, Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam. Tiara dan semuanya. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Bapak ini kan seorang penulis buku. Buku-buku apa saja yang telah Bapak terbitkan? Kalau untuk buku-buku yang temanya pekerjaan sosial itu ada psikologi pekerjaan sosial, ada prinsip pekerjaan sosial, dasar-dasar praktek pekerjaan sosial, rekayasa teknologi pekerjaan sosial, riset terapan pekerjaan sosial, metode penelitian pekerjaan sosial, kemudian yang terbaru itu saya menjadi editor buku yang hari ini atau siang ini akan kita diskusikan. Temanya terkait dengan pelayanan digitalisasi dalam pelayanan dan praktek pekerjaan sosial. Wah, hebat sekali Bapak. Ternyata sudah banyak buku yang Bapak terbitkan dalam pekerjaan sosial. Baik Bapak sudah siap? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, untuk pemaparan materi dapat disampaikan selama 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama Pak, kepada Bapak dipersilakan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Izin share screen ya. Sudah tampil? Sudah Bapak? Ya, terima kasih.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu untuk sama-sama berbagi dan saling eh, apa menambah wawasan terutama terkait dengan pekerjaan sosial. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Inovasi Peksos. Ini untuk yang kedua atau ketiga kalinya saya menjadi narsum di acara semacam ini. Baik, untuk siang ini kita akan membahas satu tema yang terkait dengan tantangan dan peluang pekerja sosial digital. Lawang Untuk link tema absensi ini, apa sana kak? Ya link absensi langsung no. ya, Iya no. Iya ta ya. suaranya bocor ini. Ya, baik. Ya, tentu pekerja sosial digital di era saat ini itu satu tuntutan, satu kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan, tapi tentu ini sebuah tantangan bagi kita semua, terutama Bapak Ibu yang menjadi praktisi dalam praktek pekerjaan sosial, gitu ya. Ditelusuri dari beberapa literatur, gitu ya, dari beberapa literatur, ya ada literatur yang sebenarnya ditulis sebelum tahun 2000-an, gitu ya. Tapi beberapa literatur yang sempat saya baca, sebagian diantaranya itu adalah buku yang dieditori oleh Harlow dan Webb. Judulnya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Layanan Kesejahteraan. Kemudian ada buku ini juga dieditori oleh Golkin, Wolf, dan Fredolino. Judulnya adalah Pekerja Sosial Digital, Perangkat Praktek dengan Individu, Organisasi, dan Komunitas, gitu, tahun 2018. Kemudian ada buku yang juga diedit oleh Wilkerson dan Sullivan, gitu ya. Judulnya adalah Pekerja Sosial di Dunia Online, sebuah panduan praktek digital. Nah, tentu dengan adanya literatur-literatur seperti ini, maka mau tidak mau praktek pekerjaan sosial itu juga perlu didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan. Saya sudah mencoba untuk merintis kajian yang fokusnya terkait dengan pekerja sosial digital, gitu ya. Bulan Agustus 2021 itu terbit buku saya yang saya tulis dengan dosen-dosen di Magister Poltekkes, ada Bu Dwi Yuliani, Bu Susilawati, dan Bu Tuti Kartika, gitu ya. Judul bukunya Rekayasa Teknologi Pekerjaan Sosial. Buku ini memang kita terbitkan untuk menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah rekayasa teknologi pekerjaan sosial. Nah, di dalam rekayasa teknologi itu tentu ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya. Tentu penerapan TIK dalam praktek pekerjaan sosial di Indonesia ini relatif masih baru, gitu ya, relatif masih baru, gitu ya. Kalau di dunia kedokteran dan di dunia pendidikan itu relatif lebih berkembang pesat, gitu ya. Pendidikan itu sangat terbantu sekali dengan adanya COVID-19 beberapa tahun yang lalu, gitu ya, sehingga ada proses belajar
jarak jauh gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga menginspirasi praktek-praktek pekerjaan sosial yang berbasis pemanfaatan TIK gitu ya. Kalau di dunia kesehatan jauh lebih maju gitu ya. Seperti kita ketahui di Indonesia ada aplikasi Halodoc dan sebagainya gitu ya. Yang sebenarnya itu memangkas salah satu peran dokter gitu ya. Jadi kalau kita dulu datang ke praktek dokter umum, itu kan biasanya ada proses konsultasi terlebih dahulu gitu ya, kemudian didiagnosa, setelah itu dilakukan tindakan gitu ya, atau pemberian resep. Tapi sekarang kita tidak perlu langsung datang ke dokter, tapi bisa juga konsultasi lewat berbagai macam aplikasi, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar gitu ya. Kalau di negara lain, di Amerika ada yang disebut dengan telehealth gitu ya. Jadi semua keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan kesehatannya bisa disampaikan lewat aplikasi itu. Itu salah satu saja. Kemudian yang kedua, saya pernah menulis satu artikel yang dimuat di jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, namanya Di Bandaru, terbit Oktober 2022. Judulnya adalah pentingnya literasi digital pada pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia. Nah, pada artikel ini saya menuliskan bahwa pendidikan pekerjaan sosial itu baik di tingkat SMK maupun di tingkat perguruan tinggi itu sudah perlu mengenalkan gitu ya literasi digital agar praktek pekerjaan sosial itu bisa di backup sebagian diantaranya melalui layanan digital. Meskipun tidak semuanya bisa digantikan oleh praktek yang sifatnya digital, tapi ada beberapa yang bisa dilakukan secara digital, gitu ya. Nah, itu kajian yang kedua. Ini kajian yang ketiga saya. Saya sebagai editor, judul bukunya adalah Digitalisasi Pelayanan Sosial dalam Praktek Pekerjaan Sosial. Ini ditulis rombongan bareng-bareng oleh mahasiswa yang saya ajar untuk mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dan Pelayanan Sosial. Nah, kemudian mereka saya beri tugas untuk melakukan review dari beberapa jurnal internasional yang kemudian tulisannya itu kemudian saya edit dan saya formulasikan menjadi semacam buku bunga rampai gitu ya. Ini sudah dijual secara umum, termasuk juga buku rekayasa teknologi pekerjaan sosial itu juga sudah dijual secara umum gitu ya. Nah, di bagian belakang dari buku ini gitu ya, di akhir tulisan saya menampilkan setidaknya melalui buku ini dan juga tulisan-tulisan lain yang terkait dengan digitalisasi pelayanan sosial dalam praktek pekerjaan sosial itu memicu munculnya kompetensi pekerja sosial digital gitu ya. Jadi kalau di beberapa literatur seperti di Norwegia, di beberapa negara Eropa itu bahkan keterampilan digital itu menjadi salah satu dari 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa ataupun mahasiswa, termasuk juga siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan program studi pekerjaan sosial. Oke, kalau kita bicara tentang pekerja sosial digital, gitu ya, ternyata ada beberapa istilah yang relevan, gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai paksos online, kemudian ada juga yang menyebut sebagai paksos digital, kemudian yang ketiga paksos virtual, dan yang keempat paksos hibrida, gitu ya. Kalau paksos hibrida itu praktek paksos selain didukung dan ditunjang oleh
aplikasi tertentu tetap juga melakukan praktek-praktek yang sifatnya tatap muka secara langsung. Jadi ini beberapa peristilahan gitu ya. Memang sampai sejauh ini belum ada definisi tunggal tentang pekerja sosial digital itu, karena masing-masing ahli memiliki konsep yang berbeda-beda dengan istilah yang berbeda-beda, sebagaimana 4 istilah yang saya munculkan ini. Jadi ada yang menggunakan Paxos online, ada yang menggunakan Paxos digital, Paxos virtual, atau Paxos hibrida, gitu ya. Nah, dalam melakukan transformasi digital praktek pekerjaan sosial, gitu ya, Castillo de Mesa tahun 2022 itu menyodorkan 3 hal agar praktek pekerjaan sosial digital itu bisa terjadi, gitu ya. Yang pertama adalah adaptasi digital, yang kedua transisi digital, dan yang ketiga adalah disrupsi digital. Adaptasi digital itu maksudnya bahwa sebagian dari praktek pekerjaan sosial, karena kita sekarang hidup di masyarakat digital, maka perlu diadaptasi, gitu ya. Jadi tidak harus mempertahankan praktek pekerja sosial yang konvensional, yang masih harus tatap muka, kan gitu ya. Maka perlu ada adaptasi. Nah, di dalam proses adaptasi ini tentu diperlukan keterampilan di dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, transisi digital. Jadi transisi digital itu maksudnya adalah dari yang awalnya memberikan layanan secara langsung kepada klien, kemudian mengalami transisi, gitu ya. Sebagian diantaranya itu bisa dilakukan dengan menggunakan digital. Sebagai contoh, di dalam praktek supervisi pekerjaan sosial, kalau konsep yang lama, supervisi itu ya harus ditandai dengan pertemuan antara seorang supervisor dengan supervisi, gitu ya, di waktu yang sama, di tempat yang sama, untuk melakukan supervisi atas praktek yang sudah dilakukan oleh pekerja sosial. Tapi sekarang dengan adanya e-supervisi, gitu ya, atau supervisi online, maka antara supervisor dengan supervisi, orang yang disupervisi, itu tidak perlu harus bertatap muka, gitu ya, tetapi cukup dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, seperti yang kita lakukan saat ini, gitu ya, webinar, diskusi online, telekonferensi online, ya, video call dan sebagainya, itu contoh dari transisi digital. Tentu di dalam proses transisi ini tidak semua harus dipindahkan dari praktek yang konvensional menjadi praktek yang digital. Ada sisi-sisi tertentu yang tidak bisa digantikan oleh digital, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah disrupsi digital. Disrupsi digital itu ditandai dengan batas-batas yang kabur, gitu ya, antara yang nyata dengan yang tidak nyata, antara kebenaran dengan kepalsuan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, terkait dengan disrupsi digital itu perlu dipertimbangkan juga terkait dengan etika, ya, etika di dalam penggunaan sarana digital di dalam praktek pekerjaan sosial. Kalau praktek etik menyimpan rahasia klien, kalau dulu itu kan oleh guru kita, oleh dosen kita itu kan diajari, gitu ya. Jadi Paxos kalau menerapkan prinsip atau etika menjaga kerahasiaan klien, itu kan tidak boleh menyimpan laporan klien, gitu ya, atau informasi yang ada kaitannya dengan klien itu di tempat sembarangan, gitu ya. Kalau misalnya ditaruh di lemari, itu siapa yang berhak membuka atau mengakses lemari itu, gitu. Itu kan contoh zaman dulu, gitu ya, ketika kita harus menjaga kerahasiaan klien. Nah, sekarang informasi
data pribadi, kemudian data permasalahan klien ketika kita pindahkan ke dalam dunia digital, maka bisa jadi informasi itu bisa diketahui oleh orang lain. Nah, maka disinilah ketika menerapkan praktek pekerjaan sosial digital, maka perlu dipertimbangkan aspek keamanannya. Kalau di programnya Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kemeninfo, itu kan literasi digital itu kan ada 4 ya. Jadi ada cerdas berdigital, kemudian aman berdigital, kemudian budaya digital, aman, dan yang ketiga adalah budaya digital. Nah, saya akan satu saja mengambil literasi yang terkait dengan aman berdigital. Nah, ketika pekerja sosial menyimpan informasi, rahasia, data, keterangan klien di dalam komputer yang bisa terkoneksi dengan internet, maka aspek keamanan itu harus diperhatikan. Makanya keamanan digital itu juga menjadi perhatian tersendiri, gitu ya. Oke, berikutnya perspektif digitalisasi hubungan Peksos dan klien, gitu ya. Ini kalau menurut Nordesio dan kawan-kawan tahun 2022 ada 3 perspektif, gitu ya, digitalisasi di dalam hubungan Peksos dengan klien, gitu ya. Yang pertama adalah perspektif interpersonal, yang kedua adalah perspektif kontekstual, dan yang ketiga adalah perspektif kritis. Gitu. Kalau perspektif interpersonal itu berkaitan dengan bagaimana menjalani hubungan atau relasi, gitu ya, antara Peksos dengan klien yang menggunakan TIK, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kalau perspektif kontekstual itu terkait dengan kebijakan lembaga, kebijakan organisasi di mana pekerja sosial itu bekerja, gitu ya. Karena masing-masing lembaga, masing-masing organisasi itu memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan digitalisasi di dalam mengatur hubungan antara Peksos dengan klien. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan perspektif kritis. Kalau perspektif kritis itu menjelaskan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu ketika digunakan dalam praktek pekerjaan sosial itu menjadi sarana untuk mengontrol, sarana untuk mengendalikan, gitu ya, antara dari pimpinan atau dari supervisor kepada pekerja sosial sebagai praktisi, gitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat supervisi, gitu ya, itu bisa dilakukan melalui TIK itu. Oke, selanjutnya ada beberapa peluang ya di dalam digitalisasi Peksos itu. Jadi tahun 2019 atau kalau di Indonesia 2020 awal, gitu ya, kita dihadapkan pada satu pandemi COVID-19 yang kemudian itu memaksa, gitu ya, hampir sebagian aktivitas manusia, gitu ya, mulai bekerja, beribadah, belajar, gitu ya, belanja, itu semuanya dibatasi karena ada kebijakan lockdown, ada kebijakan pembatasan mobilitas, gitu ya. Nah, di masa-masa itu tentu rutinitas tetap harus berlangsung, ya. Rutinitas dalam hal ini ya rutinitas bekerja, rutinitas belajar, rutinitas
beribadah, rutinitas belajar, dan seterusnya itu tetap harus berlangsung. Maka mau tidak mau pada pandemi COVID itu muncullah berbagai macam aplikasi yang kemudian gitu ya mempercepat proses digitalisasi itu. Nah, termasuk juga di dalam praktek-praktek pekerjaan sosial gitu ya. Meskipun ada beberapa tulisan bahwa profesi pekerjaan sosial itu dianggap paling lamban gitu ya di dalam merespon perubahan yang terjadi pada saat terjadi digitalisasi dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya gitu ya, studi yang dilakukan oleh Dallas Allen dan kawan-kawan, kemudian Ross dan kawan-kawan gitu ya, tahun 2001 2021 gitu ya. Ini terjadi peningkatan interaksi dengan klien melalui alat digital. Karena memang studi yang dilakukan Allen dan Ross ini itu dilakukan pada masa pandemi, sehingga pada masa pandemi itu hubungan klien dengan pekerja sosial itu ya memang melalui teknologi informasi dan komunikasi, mau tidak mau gitu ya. Nah, kemudian menurut Misna dan kawan-kawan tahun 2020, intervensi pekerja sosial secara online itu memberikan fleksibilitas. Nah, ini terutama bagi klien yang tempat tinggalnya sangat jauh dari pusat keramaian, gitu ya. Kemudian intervensi paksa secara online ini juga memudahkan bagi para penyandang disabilitas, ya, yang seringkali para penyandang disabilitas itu mengalami keterbatasan di dalam melakukan mobilitas, gitu ya, terutama mobilitas fisik. Makanya intervensi paksa secara online itu memberikan berbagai macam kelenturan, gitu ya. Kalau di dalam konteks Indonesia mungkin gitu ya, praktek pekerja sosial komunitas atau praktek pekerja sosial apapun gitu ya, bagi orang-orang yang berada di daerah 3T gitu ya, terluar, terdepan, apalagi T-nya satunya itu, tempat tertinggal ya, itu bisa diberikan intervensi gitu ya secara online. Mereka tidak harus datang ke pusat keramaian. Nah, inilah yang menurut Misna bahwa intervensi paksa secara online itu banyak memberikan kelenturan, fleksibilitas. Gitu. Ya, berikutnya tantangan di dalam digitalisasi praktek Peksos, gitu ya. Yang pertama tentu ada kebutuhan pelatihan digital bagi Peksos, gitu ya. Jadi mau tidak mau Peksos juga harus memiliki literasi digital. Nah, literasi digital itu salah satunya diperoleh melalui pelatihan-pelatihan digital. Saya kalau membuka IG, membuka Instagram itu banyak gitu ya pelatihan-pelatihan yang memanfaatkan teknologi ChatGPT atau memanfaatkan AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya, untuk melakukan kegiatan tertentu gitu ya. Jadi misalnya menulis artikel, menulis jurnal gitu ya. Bahkan 2 hari yang lalu saya di IG itu ada orang yang mempromosikan kegiatannya pelatihan pemanfaatan AI untuk menulis buku. Saya sempat tertegun juga bagaimana seseorang bisa menulis buku dalam waktu 1 hari dengan jumlah ketebalan lebih dari 200. Sementara saya kalau nulis buku itu paling cepat itu 6 bulan. Naskah ya, naskah bukunya. Nah, ini 1 hari gitu ya. Nah, karena semuanya sudah diserahkan kepada ChatGPT, semuanya sudah diserahkan pada AI. Saya sering merenung juga, ini kalau semuanya diserahkan pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, nah, otak kita ini lama-lama dipakai mikir apa ya gitu ya, dibuat mikir apa ini, kalau semuanya sudah diambil alih oleh AI gitu ya. Jadi membuat artikel, jurnal, tembus Scopus, sudah nggak perlu lagi bersusah-susah gitu ya.
membuat buku juga nggak perlu lagi butuh waktu yang lama, gitu ya. Karena semuanya sudah bisa dibantu oleh AI. Nah, pertanyaannya, apakah bidang kita ini, terutama lembaga-lembaga yang apa ada kaitannya dengan pekerjaan sosial, ada IPSPI gitu ya, ada aspeksi, ada juga asosiasi Texas berdasarkan setting prakteknya. Nah, apakah kita sudah mengarah ke sana pelatihan digital untuk menjawab berbagai macam tantangan terkait dengan digitalisasi praktek Texas itu. Kemudian yang kedua adalah tantangan terkait dengan etika praktek Texas digital. Ya. Jadi bagaimanapun juga ketika praktek konvensional yang mengharuskan antara peksos dengan klien itu bertemu secara langsung, kemudian ketika kita mengembangkan praktek peksos digital, maka pertemuan itu menjadi tidak penting, gitu. Pertemuan menjadi tidak relevan. Meskipun tidak semua, gitu ya, praktek peksos, terutama yang berkaitan dengan praktek mikro itu bisa digantikan semuanya, karena bagaimanapun juga ada praktek-praktek yang tetap harus dipertahankan dari aspek humanity-nya, gitu ya, dari aspek kemanusiaannya, dari aspek psikologinya, gitu ya. Misalnya kalau praktek lama itu, konvensional itu, ketika kita meredakan emosi klien kita, itu kan dulu kita diajarkan oleh dosen kita, oleh guru kita, itu ya, itu kita disuruh memberikan touching, sentuhan gitu ya, pada telapak tangannya gitu ya, tanpa harus mengatakan apa-apa, tapi sentuhan itu juga berdampak pada aspek psikisnya. Nah, tentu itu tidak bisa dilakukan ketika praktek itu dilakukan secara digital, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan terkait dengan praktek versus digital, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu munculnya technostres, gitu ya. Ada beberapa studi, gitu ya. Salah satunya dilakukan oleh Sakaramuzino dan Barford tahun 2021, gitu ya. Jadi pekerja sosial yang sudah menggunakan TIK di dalam prakteknya, itu kemudian memunculkan apa yang disebut dengan technostres. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan stres di tempat kerja itu. Kan ada banyak ya kajian-kajian tentang stres di tempat kerja itu. Ada burnout, jenuh karena terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk gitu ya. Nah, kalau teknostres itu stres di tempat kerja yang dialami oleh pekerja sosial karena tuntutan dari pemanfaatan teknologi digital itu. Dicontohkan gitu ya, teknostres yang paling yang sederhana saja. Ketika kita sedang memberikan nasihat gitu ya kepada klien secara jarak jauh gitu ya melalui praktek online, tiba-tiba aliran listrik mati, tiba-tiba wifi tidak stabil. Nah, itu tentu akan melahirkan stres gitu ya, akan melahirkan stres. Nah, ternyata banyak ya kajian-kajian yang berkaitan dengan technostres terkait dengan pemanfaatan digital di dalam praktek pekerjaan sosial. Kemudian yang tantangan berikutnya gitu ya, ada konsep agile working gitu ya. Yang ini tentu agak susah diterapkan di dalam praktek pekerjaan sosial, terutama Bapak Ibu praktisi pekerja sosial yang bekerja misalnya di dinas sosial, di balai rehabilitasi, di sentra, atau apapun namanya yang mengharuskan datang ke kantor, gitu ya. Mengharuskan jam 7:30 itu harus absen di kantor, dan kemudian nanti jam 4 juga harus absen di kantor atau di sekitar kantor, meskipun absennya sekarang juga bisa menggunakan aplikasi. Tetapi konsep agile working itu
kerja itu sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu, kolaborasi dan peran gitu ya. Jadi bekerja itu bisa di mana saja dan kapan saja gitu ya. Bisa berkolaborasi dengan siapa saja gitu ya. Nah, tentu penerapan dari konsep agile working ini untuk pekerja sosial yang dalam tanda petik statusnya ASN tentu ini agak susah gitu ya, agak susah gitu ya. Karena banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu ya. Oke, berikutnya kompetensi Paksos digital gitu ya. Nah, sejak tahun 2006 Komisi Eropa gitu ya, itu sudah menempatkan kompetensi digital sebagai salah satu dari 8 kompetensi pembelajaran seumur hidup. Artinya, kompetensi digital ini sudah diajarkan pada anak-anak di sekolah dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Karena ini menjadi semacam kompetensi dasar yang harus dipelajari di antara kompetensi yang lain. Kemudian di Norwegia, gitu ya, studi yang dilakukan oleh Antonio dan kawan-kawan tahun 2018, ternyata di Norwegia itu kompetensi digital menjadi syarat bagi pekerja sosial, gitu ya. Jadi pekerja sosial itu ya harus memiliki kompetensi digital, gitu. Karena memang sekarang kita hidup di dunia digital. Kemudian ya menurut Berzin Colton tahun 2017, Zhu Anderson 2020, ya, saat ini Paksos wajib gitu ya memiliki kompetensi digital. Karena kita sekarang hidup di masyarakat digital. Kita hidup di digital society. Ya. Digital society itu kan sebenarnya ya pergeseran dari kehidupan di dunia nyata kemudian beralih semuanya serba digital gitu ya. Jadi belajar, beribadah, belanja, apapun gitu ya dilakukan menggunakan digital. Maka sekarang Bapak Ibu tidak perlu heran kalau mal-mal di sebagian kota besar di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri pun juga sudah mulai ada yang tutup, mulai sepi pengunjung karena ada perilaku berbelanja yang berubah gitu ya di masyarakat digital itu. Kalau dulu orang berbelanja itu senang sekali harus datang ke mall, ke pusat perbelanjaan besar. Sekarang nggak perlu gitu ya. Tiap hari rebahan, tiap hari di rumah itu selalu ada orang yang mengantarkan barang gitu. Padahal kita nggak pernah keluar, tidak pernah belanja, tapi ya karena belanjanya lewat digital, ya lewat digital gitu ya. Sehingga toko-toko itu kemudian menjadi sepi pengunjung. Nah, beberapa waktu yang lalu ada berita di Surabaya, itu mal Jembatan Merah Plaza yang kedua ya kalau tidak salah, mohon dikoreksi, itu sudah tutup karena sepi pengunjung ya. Dan tentu banyak mal-mal yang juga akhirnya sepi pengunjung. Oke, kemudian yang lainnya, yang keempat, jadi mengapa kompetensi digital itu perlu bagi pekerja sosial? Karena dalam kehidupan layanan sosial, kita mengenal beberapa konsep, ya, diantaranya layanan inklusi digital, layanan e-government, kemudian melindungi individu dari risiko online, advokasi kelompok marginal, dan kesetaraan sosial melalui alat digital. Nah, disinilah letak pentingnya kompetensi Paksos digital perlu dirumuskan, tentu saja. Ya, berikutnya ada standar penerapan TIK pada praktek Paksos. Jadi kalau menurut Reimer tahun 2018, Reimer ini salah satu penulis yang sangat intens sekali. Beberapa artikel, beberapa jurnal ilmiahnya itu dimuat di beberapa jurnal bereputasi internasional, dan
sebagian besar fokus pada pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pada praktek Pexos. Jadi kalau Bapak Ibu menelusuri nama Remer ini, nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak tulisan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada praktek Pexos. Jadi kalau menurut Remer ada 3 standar ya, yang perlu diperhatikan ketika praktek Pexos itu menggunakan TIK. Standar yang pertama adalah standar praktek, kemudian yang kedua adalah standar peraturan dan perizinan, dan yang ketiga adalah standar kode etik. Oke. Berikutnya ini saya kutip dari standar yang dirumuskan oleh NASW dan ASWB gitu ya. Jadi ini adalah IPSP-nya Amerika gitu ya. Dan ASBB itu Association of Social Work Board, ya, Badan Pekerja Asosiasi Pekerjaan Sosial. Nah, ada beberapa standar sebenarnya yang dirumuskan oleh NASW dan ASBB itu. Ada yang berkaitan dengan standar teknologi, gitu ya. Nah, tentu ini sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan saat ini. Jadi standar pemanfaatan TIK pada pendidikan Pexos, kalau menurut standar yang dirumuskan oleh NASW ini, standar yang pertama adalah 4.01 itu berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan Pexos. Kemudian standar 42, pelatihan Pexos tentang penggunaan TIK dalam praktek. Standar 4.03 itu yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan. Standar 4.04 kebijakan media sosial. Kemudian standar 4.05 itu berkaitan dengan evaluasi. Kemudian standar 4.06 terkait dengan gangguan teknologi. Dan yang terakhir 4.07 berkaitan dengan pendidikan jarak jauh. Jadi kalau kita mengacu pada standar yang dirumuskan oleh Asosiasi Pekerja Sosial Amerika ini, ya di dalamnya ada pendidikan jarak jauh bagi mahasiswa pekerja sosial, gitu ya. Kemudian ini masih dari sumber yang sama, tetapi kita akan bicara tentang standar etika pemanfaatan TIK dalam praktek Pexos. Ada beberapa standar, tetapi yang sangat relevan dengan standar etik itu yang saya kutip hanya 2 saja sebagai contoh, yaitu standar etik 1.07, Pexos harus melindungi kerahasiaan catatan tertulis dan elektronik klien dan informasi sensitif lainnya. Kemudian standar etik 1.15, Pexos harus melakukan upaya yang wajar untuk memastikan kesinambungan layanan jika layanan terganggu. Nah, saya pikir itu, ingin sukses harus berusaha, ingin bahagia banyak bercanda, ingin paham banyak membaca, kurang paham silakan tanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak, siapa tadi kok jadi lupa? Mbak Tiara, Bapak. Mbak Tiara, Mbak Tiara. Aduh, silakan Mbak Tiara. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah diberikan cukup luar biasa ya. Di akhir ingin sukses harus berusaha, ingin bahagia banyak bercanda, ingin paham banyak membaca, kurang paham silakan bertanya. Wah, luar biasa Bapak, betul. Ya, Baik ya Bapak. silakan. Ya, sedikit mengulas materi ya Bapak, ternyata ada tantangan, ada peluang, ada kompetensi, ada juga standar penerapan TIK yang harus seorang pekerja sosial itu miliki dalam menghadapi digitalisasi atau modernisasi dari ini ya Bapak, teknologi ya Bapak. Nah, istilah-istilah tadi yang Bapak sebutkan ada Pexos online, Pexos digital, kemudian kita harus melakukan adaptasi digital,
terus harus pelayanan yang tidak lagi pelayanan secara langsung tatap muka, kemudian juga tidak lupa etika-etika yang harus tetap dipegang teguh walaupun melakukan apapun secara digital. Nah, kemudian kepada dan Ibu yang hadir, Bapak dan Ibu peserta Sekolah Inovasi Peksos seri 117, dipersilakan apabila yang ada ingin yang bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan, gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman praktek yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada klien, gitu ya. Silakan Bapak Ibu, kita sharing saja, gitu ya. Ya, ini karena memang hal baru dalam praktek Peksos, gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini ada yang beberapa yang saya kenal ini di Kalau gitu mungkin sapa-sapa dulu ya Bapak. Pak Sugeng, kita Sepertinya sama-sama Sugengnya Pak. Sugeng Ramanto. Ada Pak Nariman Chandra ini, sepertinya saya juga kenal ini dengan beliaunya, Nariman Chandra. Ya Bapak, Ya, silakan, ayo. begini Bapak, kebetulan kami kan saat ini, bentar, mau cari tempatnya lebih. Selamat siang semua Bapak. Siang. Begini, kebetulan kami kan saat ini posisi dari pekerja sosial ke penyuluh sosial. Mungkin kami diberi paling tidak bayangan atau terkait penyuluh sosial, karena bagi kami mungkin sama dengan pekerja sosial, tapi ada hal-hal tertentu termasuk penggunaan teknologi, termasuk mungkin ada batasan-batasan tertentu atau bagaimana terkait penyuluh sosial tersebut. Itu hal baru bagi kami, bahkan kami pun sambil belajar meraba-raba, dan kemungkinan besar kami pun akan lebih banyak penggunaan IT atau teknologi maupun artificial intelligence tersebut. Begitu Bapak, mungkin bisa dibantu kasih pencerahan bagi kami yang khususnya nanti bergerak di penyuluh sosial gitu. Mungkin ini judulnya pekerja sosial, tapi kan kami secara keilmuan sama gitu. Terima kasih, Kak Ten. Bagaimana Mbak Tiara? Apa langsung saya respon? boleh Bapak, langsung saja direspon oleh Bapak. Ya, terima kasih Mas Nariman yang saat ini menjadi penyuluh sosial. Saya kira untuk kegiatan penyuluh sosial saat ini sudah sangat dibantu oleh kehadiran dari media sosial ya. Jadi bagaimana media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi-informasi baru yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, saya kalau mencermati berbagai macam informasi yang berkembang di media sosial, itu memang tampaknya dari penyuluh sosial itu kurang memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan hal-hal baru atau kebijakan baru atau apapun yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, gitu ya. Nah, sementara di media sosial itu banyak informasi-informasi yang sebenarnya sampah, kan gitu ya. Dan jangan lupa generasi sekarang itu sudah tidak mau lagi membaca.
ya. Jadi saya kalau berhadapan dengan mahasiswa saya itu sudah mahasiswa sekarang itu sudah nggak pernah lagi beli buku, gitu ya. Tidak pernah lagi membaca buku, gitu ya. Disuruh review itu terkadang juga kurang maksimal. Tapi kalau mereka diberi tugas untuk mereview materi tertentu dari YouTube misalnya, ya kan banyak informasi-informasi yang bisa menjadi sumber pembelajaran. Itu mereka sangat respect sekali, karena kan generasi sekarang itu proses pembelajarannya itu kan menonton, mendengarkan, gitu ya. Nah, kalau Mas Nariman konsep penyuluhannya masih konsep penyuluhannya zaman Orde Baru ya, ya udah ketinggalan zaman, gitu ya. Kalau penyuluhan Orde Baru itu kan memasang leaflet, memasang koran di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, kemudian mendatangi kelompok masyarakat, kemudian menyampaikan informasi baru terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Itu kan konsep penyuluhan yang lama, kan gitu ya. Nah, maka sekarang ya Anda manfaatkan saja. Oleh karena itu, penyuluh sosial juga perlu latihan bagaimana membuat desain, ya grafis, bagaimana dilatih untuk membuat kata-kata yang bisa mempengaruhi penonton, kan gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Jadi saya pikir penyuluh sosial sekarang memang harus menggunakan TIK, harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan program-program, menyebarkan idenya, menyebarkan gagasannya, gitu ya. Kalau teman-teman di balai, di sentra itu kan biasanya semua kegiatannya kemudian diupload kan gitu ya. Kemudian di situ diberi caption kan gitu ya. Tentu tetap harus mempertimbangkan aspek etika ya. Kalau misalnya di situ menampilkan klien yang masih bayi, anak-anak gitu ya, itu tidak boleh ditampilkan wajahnya secara jelas. Boleh di-blur wajahnya, wajahnya ditutupi atau matanya ditutupi, itu bagian dari etika, kan gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya juga bagian dari menyebarluaskan informasi itu. Nah, selama ini praktek Peksos yang memanfaatkan TIK itu masih sebatas pada aspek-aspek administratif, gitu ya. Nah, itu kalau Bu Mira itu lagi BL di mana, di luar kota, gitu ya, itu kan harus menggunakan aplikasi tertentu sehingga fotonya itu kemudian otomatis akan muncul, gitu ya, informasi posisinya di mana, kapan, jam berapa, gitu ya. Sehingga kita sekarang tidak bisa lagi menipu pimpinan kita, gitu kan ya. Nah, seperti itu Mas Nariman. Jadi manfaatkan media-media sosial itu untuk menyebarkan program-program pembangunan kesejahteraan sosial, gitu ya. Tentu dengan tampilan yang menarik sehingga orang itu begitu melihat tampilan informasi yang Anda sebarkan itu ya tidak langsung di skip, tapi ya dibaca dulu paling tidak gitu. Itu ya Mas Nariman. Ya, izin Bapak. Terus begini Bapak, di media sosial, di luaran sana itu seringkali kan banyak sedikit saja ada permasalahan di-up. Padahal kadangkala belum ada asesmen, belum ada khususnya dari teman-teman yang mungkin di luar NGO atau LSM atau relawan-relawan yang peduli tapi tidak tahu bagaimana mengelola seperti itu, mengelola informasi dan baik agar mungkin masyarakat, agar pemerintah peduli, itu kadang-kadang langsung main share aja, kemudian dari situ justru malah menimbulkan masalah, entah itu masalah di antara internal pemerintah, di internal yang bersangkutan, mulai privasi dan sebagainya itu kadang-kala masih tanpa batas. Nah, bagaimana kami mungkin termasuk Peksos, termasuk penyuluh sosial itu bisa paling tidak sedikit
meredam hal-hal yang seperti itu ketika menemui masyarakat atau siapapun yang asal share terkait entah kemiskinan, entah permasalahan yang terkait kesejahteraan sosial yang seringkali memang di internal pemerintah juga, di internal masyarakat, di internal individu sendiri, kadang-kadang kalau sudah tahu, keluarga yang juga tahu, justru malah menimbulkan masalah baru. Jadi seperti itu. Mungkin ada tips-tips tertentu mungkin bagaimana kita bisa menghadapi, bukan menghadapi, kalau menghadapi kan teman-teman sebenarnya juga yang share itu tujuannya bagus, tapi bagaimana tidak tahu bagaimana mengelolanya itu. Mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana cara kita teman-teman di maupun pemerintah maupun Peksos maupun penyuluh itu bisa bersama bersinergi terkait layanan itu tanpa harus mungkin ya itu tadi kadang kode etik teman-teman belum tahu seperti itu yang nge-share itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab, Mbak Tiara. Ya, Boleh, oke. Pak. Ya. Jadi begini, Mas Nariman, kalau dulu media massa, baik cetak maupun elektronik, televisi dan radio, itu kan dianggap sebagai kekuatan kelima, gitu ya, di dalam melakukan perubahan di masyarakat. Nah, sekarang dengan adanya media sosial, maka media sosial itu menjadi kekuatan keenam, gitu ya. Apalagi generasi sekarang sudah jarang sekali mendapatkan informasi dari media massa yang mainstream, ya. Apakah itu radio, televisi, apalagi harian umum. Saya beberapa kali melakukan survei kecil-kecilan di kelas, gitu ya. Kalau saya tanya, kapan terakhir Anda membaca koran, gitu? Kapan terakhir Anda nonton TV? Kapan terakhir Anda mendengarkan radio? Nah, itu semua sudah nggak dilakukan oleh generasi sekarang. Tapi bukan berarti mereka ketinggalan informasi, enggak. Karena mereka dapat informasinya justru lebih banyak dari media sosial. Nah, kenapa saya katakan bahwa media sosial sekarang menjadi kekuatan keenam setelah media massa mainstream? Karena sekarang kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, itu kalau ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah, ya sudah di-share aja melalui medsos. Berapa banyak kejadian, berapa banyak kasus, gitu ya. Respon pemerintah itu justru dari berita-berita atau informasi yang di-share melalui media sosial. Kita masih ingat ada anak remaja laki-laki dari Lampung yang memberitakan bagaimana kondisi jalan di Provinsi Lampung yang seperti jalan yang sudah sangat tidak layak dilewati, gitu ya. Kemudian menjadi heboh, gitu ya, sampai akhirnya presiden turun. Atau banyak juga kejadian-kejadian yang terkait dengan orang terlantar, anak terlantar, bayi terlantar, gitu ya, yang kemudian begitu diangkat melalui media sosial dan itu dibaca oleh menteri sosialnya, wah langsung deh, ya, langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan respon kasus, gitu ya. Ya, tentu informasi yang di-share melalui media sosial itu tidak sepenuhnya benar. Ada yang memang benar, kan gitu ya. Tapi ada juga yang tidak benar. Ada yang hoax, ada yang fake, ada yang ya macam-macam. Tapi kan semua ada konsekuensinya. Ya, hari ini kita dihadapkan pada satu kasus yang terjadi di Cirebon 8 tahun yang lalu, gara-gara ada film Vina 7 jam sebelumnya, ya heboh, ternyata ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Nah, sekarang polisi membuka lagi kasus itu, bahkan juga sudah ditangani oleh Mabes Polri, gitu ya. Nah, ini tentu kita melihat sisi baiknya, gitu ya. Nah, kalau Anda berharap dari masyarakat awam atau LSM atau apapun yang kemudian mengupload peristiwa tanpa dilakukan asesmen terlebih dahulu, gitu ya. Ya, karena bisa jadi masyarakat awam atau apapun itu kan terkadang juga tidak paham tentang apa yang harus dilakukan ketika akan melakukan asesmen. Ya, jangan-jangan mereka hanya mengupload
peristiwa itu ya hanya sebatas konten, kan gitu ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, pada masyarakat digital itu batas antara berita yang benar dengan yang hoax itu tipis, gitu ya. Makanya sekarang hampir semua media mainstream itu selalu ada cek fakta. Apakah berita ini benar apa enggak, gitu ya. Karena jangan sampai media mainstream itu kecolongan, ada berita bohong, tapi kemudian itu disampaikan seolah-olah peristiwa yang sesungguhnya. Itu kan ada beberapa televisi besar yang pernah kecolongan seperti itu. Berita bohong, tapi itu seolah-olah berita. Ya kan konyol, konyol itu ya. Itu ya Mas Nariman ya. Siap, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Bapak Nariman atas pertanyaannya, diskusi dengan Bapak Sugeng. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang hadir apabila ingin bertanya atau berdiskusi, atau mungkin ada suatu permasalahan yang bisa didiskusikan mengenai digitalisasi, diperbolehkan untuk langsung saja menyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini Pak Vicky, Pak Vicky ini Pak Vicky WS. Mungkin sambil menunggu Tiara juga sebagai anak muda ya Bapak, apalagi yang masih mahasiswa semester 6 gitu. Menghadapi digitalisasi itu juga kaget sebenarnya, apa-apa yang di-up, apa-apa yang ada apa sedikit viral, ya kan Bapak, terus Ya. apa-apa yang diposting gitu. Sebenarnya dampak positifnya itu kan percepatan informasi gitu. Tapi dampak buruknya juga kalau kitanya yang viral jadi shock, jadi stres, jadi depresi dan lain sebagainya. Nah, Bapak, kalau pesan Bapak nih untuk para mahasiswa, untuk para anak muda, untuk tetap menjaga etika, untuk tetap menjaga privasi dan sebagainya itu apa ya, Bapak? Ya, gini, saya akan mengutip kata-kata populer yang pernah disampaikan oleh filsuf terkenal namanya Descartes, gitu ya. Cogito ergo sum, gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih aku ada karena aku berpikir, gitu ya. Nah, kemudian pada masa plaza mal-mal itu berdiri, kata-kata Descartes itu kemudian diplesetkan menjadi aku ada karena aku shopping gitu ya. Nah sekarang bergeser lagi gitu ya. Aku ada karena aku update status kan gitu ya. Jadi keberadaan kita itu kalau dulu kalau menurut Descartes seorang filsuf keberadaan seseorang itu ya karena dia berpikir. Saya berpikir maka saya ada gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang suka belanja, saya shopping maka saya ada kan gitu ya. Nah sekarang enggak ya, saya update status, saya upload kegiatan saya maka saya ada. Kalau kita enggak update status, ya tidak upload kegiatan yang kita lakukan, kita dianggap tidak ada. Nah ini satu realitas yang memang kondisinya memaksa seperti itu, gitu ya. Jadi keberadaan kita gitu, makan apa aja gitu ya, makan tiwul gitu ya, itu ya difoto gitu ya. Jadi sekarang sebelum makan kita foto. Kalau dulu kan diajarkan sebelum makan kita berdoa. Kalau sekarang enggak, sebelum makan kita berfoto. Foto dulu, ya Ya, foto betul. kan gitu ya. Jadi itu penting gitu ya untuk menegaskan jati diri kita. Nah, tentu itu satu kondisi yang memang tidak bisa dihindari. Apalagi Mbak Tiara ini kan lahir tahun di atas tahun 2000-an ya. Betul, Sementara yang Bapak. lain ini ada yang lahirnya tentu di bawah tahun 2000, ada yang 1960, 1970,
1980. Nah, generasinya Mbak Tiara ini kan generasi digital natif. Sementara saya dan teman-teman yang lahir tahun 60, 70, 80 disebut dengan imigran natif. Nah, sebenarnya yang tergagap-gagap itu bukan generasinya Mbak Tiara, tapi generasi saya, ya, generasi yang lahir tahun 60, 70, 80, gitu. Karena di zaman saya masih remaja itu nggak ada internet, tidak ada laptop, gitu kan gitu ya. Nah, sementara Anda begitu lahir itu sudah ada HP, ada internet, ada WiFi, ada AI, macam-macam itu. Sehingga generasi Anda tidak tergagap-gagap. Yang tergagap-gagap itu ya generasi saya, gitu ya. Makanya generasi-generasi 60, 70, 80 itu disebut sebagai imigran natif. Jadi begitu ada teknologi baru yang diterapkan, itu paling kelebekan gitu. Ya, paling kemeringet juga. Coba sekarang ini kan banyak pejabat-pejabat yang sebenarnya sudah mulai eh, eh, diisi oleh digital natif, anak-anak muda. Sementara pimpinannya itu masih imigran natif, gitu ya. Nah, kadang tawaran-tawaran dari anak buahnya yang lahir masuk kategori digital natif itu terkadang kurang direspon. Ya, kurang direspon. Nah, dulu awal-awal ada Zoom meeting itu kan ya seperti saya itu kan kemeringet kalau kalau bagaimana memulainya, tapi sekarang kan sudah terbiasa. Sekarang sudah terbiasa. Karena untuk imigran natif itu perlu pembiasaan. Tapi kalau yang digital natif enggak, ya langsung bisa kan gitu ya. Itu ya Mbak Tiara ya. Baik, Bapak, terima kasih. Bapak, kalau diberi rating kesiapan dari para pekerja sosial di Indonesia ini untuk menghadapi transformasi digital itu berapa ya, Bapak, kisarannya? Wah, ini saya nggak berani ini namanya praktisi Texas ini. Saya kan nggak tahu bagaimana sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Nanti kalau saya beri rating rendah, saya digebukin nanti. Tapi Hmm. yang pasti bahwa ini adalah satu tantangan untuk kita eh, apa eh, ya meningkatkan kompetensi kita di dunia digital. Itu ya Mbak ya. Betul, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, peserta Sekolah Inovasi Pexas, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya, kalau nggak ada itu sambil baca itu pantun saya di depan itu. Pesawat tulang besi dikira cupu ternyata suhu, cukup sekian presentasi kami ucapkan matur thank you. Kalau Bapak Ibu barangkali ada yang berminat untuk, wah ini jualan buku saya. Barangkali ada yang berminat untuk memiliki paket buku gitu ya, silakan. Ini buku-buku yang saya tulis bersama gitu ya. Ada rekayasa teknologi Pexos, ada riset terapan pekerja sosial, ada digitalisasi pelayanan sosial dalam praktek pekerjaan sosial. Ini kalau harga normalnya itu 70, yang tengah 83, yang digitalisasi 71. Nah, itu saya tuliskan 3 judul buku 160.000 termasuk ongkir untuk Pulau Jawa. Kalau luar Pulau Jawa 175. Ini harga penulis. Karena biasanya saya dari penerbit itu ada privilege ya untuk penulis gitu ya. Silakan barangkali ada yang berminat saja. Nah, kemudian ini yang slide terakhir. Nah, ini saya memberi tantangan dan tawaran kepada Bapak Ibu karena memang salah satu kerjaan saya itu nulis. Ya, barang siapa yang berminat untuk proyek penulisan buku praktek pekerjaan sosial, ya yang penyuluh sosial juga boleh gitu ya, silakan. Ya, jadi intinya peserta yang berminat menulis buku pengalaman praktek baik pekerjaan sosial di tempat kerjanya masing-masing. Nah, dapat menghubungi saya. Nanti kita bikin proyek kecil-kecilan gitu ya.
Nanti saya bantu untuk edit dan mengembangkan tulisan tentu saja. Tapi untuk cerita di bagaimana praktek Peksos di tempat Bapak Ibu yang lebih tahu kan Bapak Ibu. Saya hanya membantu untuk mengembangkan tulisan, ya. Nah, untuk yang lainnya kita bicarakan nanti, gitu ya. Oke, saya pikir itu. Kalau tidak ada hal yang perlu ditanyakan, saya cek di obrolan barangkali ada pertanyaan atau nah, pertanyaannya hanya izin link absen ya ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang masih perlu didiskusikan. Ya, memang ini tema-tema relatif baru dan menantang. Nah, ada sepi semua. Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Tiara. Baik, Bapak. Sepertinya materi dari Bapak sangat jelas, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu bertanya lagi sepertinya Bapak ya. Baik, Alhamdulillah. Pemaparan materi di Sekolah Inovasi Peksos dengan tema Peksos Digital sudah rampung, sukses, dan saya berharap ilmu ini dapat diterapkan dan terus disebarluaskan oleh Bapak dan Ibu yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Sugeng Puji-Laksono yang telah memberikan pemaparan materi, juga kepada seluruh peserta Sekolah Inovasi Peksos. Tiada gading yang tak retak, saya selaku moderator memohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Kursi rotan dibeli Pak Gali, di lain kesempatan semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin keluar ya. Selamat siang, selamat sore. Kepada Bapak dan Ibu yang belum absen, dimohon untuk bisa mengisi absen. Absen sudah dikirimkan ke link chat ya Bapak Ibu. Saya selaku moderator pamit undur diri, kemudian izin untuk end meeting for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa. Atau nggak dikasih biar beli.